Kebetulan kan agama kakaknya muslim. Iya. Di sini saya mau ngajakin kakaknya buat pakai hijab atau tutup aurat, mau nggak kak? Boleh? Boleh. Iya. Tapi kakaknya buat ini siapa temannya? Boleh nggak kak? Boleh. Nanti nama jelek kamu juga. Misi kak? Ya. Lagi sibuk nggak? Nggak sih. Ini sebelumnya mohon maaf kak, kakak yang cewek ini muslim nggak? Iya, muslim. Muslim. Gini kak, kebetulan kan agama kakaknya muslim. Iya. Di sini saya mau ngajakin kakaknya buat pakai hijab atau tutup aurat, mau nggak kak? Boleh? Boleh. Iya. Tapi kakaknya buat ini siapa temannya? Boleh nggak kak? Boleh. Kenapa kak? Kayak berat banget gitu ngizinin. Izinin nggak? Kenapa kak? Kenapa? Boleh nggak? Sebentar aja kak. Gimana? Cocok. Ya kan apa sih namanya? Yang namanya pakai hijab nggak mesti harus cocok apa enggaknya kan? Coba dulu. Nanti nama jelek kamu. Nanti nama jelek kamu. Tambah jelek nanti gimana kak? Tapi cantik kok kak. Beneran ya, apa kan pakai hijab kan kewajiban gitu juga. Tapi kan mungkin masnya belum terbiasa ngeliat kakaknya pakai hijab. Tapi kan di dalam Islam itu kita punya kewajiban untuk menutup aurat. Dan menutup aurat itu nggak hanya untuk orang baik saja, nggak hanya untuk orang cantik, jelek atau apapun, tapi wajib buat kita yang mengaku dirinya muslimah gitu kan. Gimana? Boleh nggak kak? Tapi kayak berat banget sih masnya. Karena kamu Kakaknya gimana kak? Kakaknya nggak apa-apa beneran? Nggak apa-apa. Atau saya izin duduk boleh nggak? Boleh kak? Sini. Ini kakaknya yang cewek, boleh kenalan kak? Boleh. Siapa kak? Aca. Kak Aca dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Dan mas sama masnya juga dari Jakarta. iya. Berarti di sini liburan. Iya. Udah berapa lama di Jogja? Udah 2 minggu lebih sih. Udah 2 minggu lebih. Ini Kak Aca nih, mohon maaf sebelumnya sama masnya. Mas siapa ya mas? Arul. Mas Arul. Jadi mas, buat Kak Aca maaf sebelumnya Kak gak bermaksud mengganggu waktunya. Tapi di sini saya cuma ingin mencoba mengajak untuk sebagai renungan aja. Saya nggak paksa kakaknya pakai 24 jam atau seterusnya, enggak. Cuma sebentar aja, mungkin 5 menit di sini aja sebagai renungan buat kakak. Nanti mau dilepas lagi is okay, nggak apa-apa. Tapi sebelumnya Kak Aca udah pernah pakai hijab nggak sih kak? Udah. Oh ya, maksudnya kayak tetap hijab tuh sesuai syariat, maksudnya pakai gamis yang besar, hijab yang besar, pernah nggak kak? Pernah. Kapan terakhir kali? Lebaran. Lebaran? Iya. Berarti maksudnya kayak nggak setiap hari ya? Enggak. Berarti setahun sekali ya kak ya? Kak Aca? Ya, enggak juga sih. Enggak juga gitu. Iya. Jadi Kak Aca pribadi kan pasti tahu kewajiban dalam Islam untuk menutup aurat. Iya. Tapi setiap orang atau setiap perempuan kan punya alasan pribadinya masing-masing kan terhadap dirinya. Atau mungkin nggak Aca aja, mungkin hampir semua orang punya alasan terhadap dirinya masing-masing. Kenapa sih sampai sekarang belum siap untuk memakai hijab, belum siap untuk melaksanakan kewajiban itu? Kalau Kak Aca pribadi, apa sih Kak alasannya sampai sekarang belum siap memakai hijab Kak, atau tutup aurat gitu? Ya gimana ya? Belum siap aja sih. Maksudnya alasan yang kuat, maksudnya takut belum istiqomah kah, takut masih belum sesuai sama sikap kah? Ya belum sesuai sama sikap. Tapi dari keluarga Kak Aca pribadi pernah nggak sih Kak disuruh pakai hijab, atau memang terserah Kak Aca pribadi? Ya pernah sih disuruh. Terus Ya sayanya belum siap. belum siap aja ya? Siap dari kayak sikapnya gitu. Oh, masih kayak ngerasa kayaknya takutnya nanti jadi mainan aja, Iya. takut nggak sesuai. Soalnya juga banyak juga yang berhijab di dalam muslim, tapi mereka nggak tanggung jawab sama pakaiannya gitu. Takutnya mungkin dari sisi masnya juga mungkin takut nanti
apa ya, takut disalahgunakan juga. Mungkin masnya nggak bermaksud ngelarang, tapi takutnya nanti hijab itu jadi apa sih disalahgunakan. Soalnya kan banyak banget juga cewek sekarang yang berhijab tapi mereka salah gunakan. Maksudnya kan banyak juga yang viral sekarang, mereka berhijab tapi mereka melakukan yang enggak. Jadi hijab itu sendiri yang jelek gitu. Mungkin Mas Alul sendiri nggak bermaksud melarang, tapi takut ya kayak mungkin kayak yang udah kayak yang maksudnya yang udah ada terjadi gitu. Tapi Mas Alul sendiri ngelarang nggak sih Kak? Maksudnya ngelarang, ngelarang nggak sih kalau ceweknya berhijab atau memang terserah Kak Aca pribadi? setelah dia aja. Terserah dia. Tapi pernah ngelihat Kak Aca berhijab? Terus tanggapan Kak Arul, memang Kak Arul sendiri nggak pernah nyuruh Kak Aca buat berhijab atau pernah gitu? Nggak pernah, masih kembali ke dia aja. Oke. Tapi Kak Aca sendiri, mohon maaf Kak, orang tua masih lengkap? Masih ya? Ayah? Masih. Kak Aca pribadi sayang nggak sama ayah? Banget. Sayang banget ya sama ayah. Kita sebagai seorang anak perempuan kan di dalam Islam atau seorang ayah punya tanggung jawab yang besar terhadap anak perempuan. Ketika seorang anak perempuan keluar rumah menampakkan satu helai rambut saja, maka yang akan dibukakan pintu nerakanya adalah seorang ayah. Itu kata Allah. Pasti Kakak Aca udah tahu ya, karena itu udah peraturan kita di dalam Islam. Itu karena mungkin Islam itu bukan agama yang memaksakan gitu. Oh kamu sekarang harus berhijab, harus gini. Kita nggak bisa memaksakan seorang itu langsung begitu. Tapi kita hanya bisa menasihati. Kewajiban kita hanya mengingatkan, tapi untuk memaksakan enggak. Di sini saya cuma memperingati kakaknya sebagai muhasabah buat saya juga sendiri. Mungkin sama masnya juga nanti bakal jadi calon imam mungkin ya, bakal jadi suami juga. Apa ya, seorang suami juga dia punya tanggung jawab besar terhadap istrinya nanti. Karena apa? Ketika seorang istri juga keluar rumah tapi menampakkan auratnya terhadap laki-laki lain, yang dosa kakak, karena yang dosa si suami. Kenapa? Istrinya diberikan kebebasan membuka aurat di luar rumah, sedangkan kecantikan seorang istri itu hanya untuk suami. Kalau laki-laki yang baik itu dia nggak rela kalau istrinya jadi tontonan orang lain. Jadi cantiknya dia untuk saya aja. Jadi auratnya dia untuk saya aja, nggak boleh laki-laki lain. Kok enak banget ya laki-laki lain ngelihatnya secara gratis gitu kan. Sedangkan ini milik saya, ini hak saya. Kenapa di dalam Islam seorang muslimah itu dijaga dengan pakaian yang tertutup? Karena seorang muslimah itu derajatnya tinggi gitu. Nanti kan seorang cewek juga bakal jadi madrasah buat ibunya, dan kakak juga menjadi benteng buat surga si suami. Karena surga ayah kakak, surga suami kakak, tanggung jawab kakak kan. Kalau kakak keluar rumah juga dari sisi perempuan, kalau kakak nggak berhijab nanti suami kakak yang dimasukkan ke neraka. Meskipun kita masih dengan angkuhnya bilang yang namanya surga dan neraka itu kan yang tahu hanya Tuhan gitu kan, bukan manusia. Tapi dalam Islam kan sudah mengajarkan setidaknya kita lebih sedia payung sebelum hujan. Setidaknya kita ada pahala sebelum Allah panggil kita. Nanti deh Kak, setelah nikah nanti deh kalau udah akhlak saya udah baik, kebanyakan kayak gitu. Pertanyaan khususnya, yakin nggak sih 1 jam lagi kita masih bisa hidup? Yakin kok, karena ini buktinya saya masih sehat. Yang namanya kematian nggak mandang usia muda, nggak mandang kamu sehat, nggak mandang kamu sakit. Kalau udah waktunya Allah panggil sekarang pun bisa gitu. Yakin masih nunggu nanti mau buat berubah gitu. Yakin masih nanti untuk buat pahala. Tapi saya seorang pendosa Kak, mohon maaf, saya pelacur, saya penjudi, saya penjahat Kak. Saya ngerasa nggak pantas saya pakai kayak gitu, saya ngerasa nggak pantas berbuat baik gitu kan. Orang yang mencuri aja dia nggak malu berbuat jahat, kenapa kita berbuat kebaikan harus malu gitu kan. Tapi setiap orang punya prosesnya masing-masing. Mungkin kakak berdua sama-sama menjalani proses, tapi di dalam hubungan yang baik saling melengkapi satu sama lain gitu. Kalau memang ada didasari atas kata cinta, atas kata sayang juga, berarti saling membimbing satu sama lain. Kebanyakan orang yang ingin menikah itu nggak mau rumah tangganya seperti rumah tangga yang lain, cepat pisah, cepat cerai. Kenapa? Karena kurang ilmu, kurang pemahaman dari sisi si cowok, dari sisi si cewek. Nanti ketika berantem si ceweknya ego, yang si cowok juga ego, nggak ada yang ngalah, nanti kan sama-sama berantakan. Tapi kalau si cowoknya paham agama, insya Allah mereka saling mengalah satu sama lain. Intinya saling membimbing. Berarti Kak Aca ini maksudnya udah tahun nih kemarin ya Lebaran pakai hijab ya kayak. Berarti udah agak lama banget ya. Iya. Tapi kalau pakai cadar pernah nggak Kak? Nggak pernah. Belum pernah. Tapi sering nggak ngeliat cewek-cewek yang bercadar? Sering sih. Sering. Jarang. Kakak di Jakarta ya? Iya. Jakarta mana Kak? Jakarta Utara. Jakarta Utara. Nih kalau sekarang saya ajakin kakaknya buat cobain tutup full aurat, boleh nggak Kak? Dari ujung rambut sampai ujung kaki? Boleh.
Tapi saya tanya dulu sekali lagi, ikhlas nggak kak? Ikhlas ya, demi ayah buat kakak. Dan ini kakak juga gini-gini jalan dapat pahala. Jadinya kan setidaknya kita meskipun kita mengaku diri kita pendosa 24 jam, setidaknya ada kebaikan yang tiap hari kita lakuin. Meskipun sekecil biji zarah. Apa ya? Kita tuh kebanyakan manusia tuh tiap hari kayak ngerasa kebanyakan dosa. Kak nanti saya keluar malam kak, saya nongkrong sama cowok-cowok, saya kayak gini, saya suka gibah, saya juga laki-laki, saya ngerasa belum baik lah, belum pantas untuk berbuat baik. Sedangkan kadang kita masuk surga itu bukan berarti dari sholat kita, bukan berarti dari puasa kita juga. Kadang kita nggak tahu amalan mana yang mengantarkan kita ke surga. Bisa jadi karena kita menolong hewan yang kecil, bisa jadi karena kita mindahin batu kerikil, itu yang mengantarkan kita ke surga. Intinya jangan pernah takut berbuat baik aja. Boleh nggak kak saya pakai ini? في لياليك أمل بناديك مشتاق لعليك وحشني هلواك بالي مشغول بهواك على طول والليل طول يا رسول الله يا حبيب الله tak pernah ku tatap wajah. Kenapa kak? Ngerasa nggak pantas aja sih. Ngerasa nggak pantas? Malu? Malunya karena apa tuh? Kayak gimana ya, kayak ngerasa nggak pantas. Ngerasa nggak pantas maksudnya tutup aurat? Atau Iya, ngerasa belum terbiasa? Iya, belum terbiasa. Belum terbiasa. Tapi jujur kakaknya cantik pakai hijab. Ini kewajiban yang harus kakak pakai gitu. Mau nggak mau. Sekarang umurnya berapa kak? Udah 17 tahun. Selama 17 tahun kakak udah meninggalkan untuk menutup aurat. Jadi udah selama 17 tahun juga kakak udah membukakan pintu neraka yang jelas buat ayah kakak gitu. Karena apa ya? Kita itu sebagai wanita emang kita nggak menjamin gitu. Maksudnya kita masuk surga atau enggak. Karena di neraka itu paling banyak penghuninya wanita. Kenapa? Karena semasa hidupnya mereka berpakaian tapi telanjang kan. Maksudnya berpakaian tapi telanjang. Mereka banyak yang pakai hijab sekarang tapi masih pakai celana jeans, masih pakai pakaian-pakaian yang ketat, masih memperlihatkan bentuk dada. Terus kenapa kita harus malu dengan pakaian yang tertutup seperti ini? Sedangkan pakaian yang kayak gini Allah perjuangkan, Rasul kita perjuangkan gitu. Mau nggak mau kita memeluk agama Islam, mau nggak mau sependosa apapun kita juga harus berbuat baik. Kita juga karena di agama kita mengajarkan kewajiban kita ini loh gitu. Dan kakaknya cantik seperti ini, buat masnya juga mau nggak mau masnya juga bakal jadi calon suami. Mau nggak mau berat atau tidaknya mas juga harus bisa membimbing istrinya kelak. Karena apa ya, seorang istri adalah tanggung jawab pastinya dari suami. Karena kalau apa ya, rumah tangga itu tergantung nahkodanya. Kalau kakak bisa mengarahkan istri kakak ke jalan yang benar, insya Allah rumah tangga kakak juga bisa baik juga. Tapi kalau kakak nggak bisa mengarahkan rumah tangga kakak ke jalan yang benar, gagal rumah tangga kakak. Intinya seperti itu. Dan kakaknya cantik seperti ini. Cantik gak mas? Cantik. Gak usah malu. Karena apa ya? Gak apa-apa. Karena beradaptasi itu berat emang. Tapi kakaknya juga harus bisa membiasakan diri. Dan mau gak mau, siap gak siap, senakal apapun lelaki, dia juga harus wajib mencari istri yang soleh. Karena di dalam Islam itu seorang laki-laki diperintahkan menikahi wanita karena 4, karena kecantikannya, karena hartanya, karena agamanya. Jadi dalam 4 hal itu alasan laki-laki harus menikahi wanita apa ya, wajib. Seorang laki-laki dalam Islam itu wajib menikahi wanita karena agamanya, karena kecantikannya, karena hartanya, dan karena keluarganya. Jadi kakak mau nggak mau kakak harus menjaga kecantikan kakak dengan menutup aurat gitu. Intinya seperti itu. Karena kakak juga harus menjaga diri kakak dari lingkungan yang apa ya, lingkungan yang sekarang gitu. Masa tiap hari kakak rela gitu aurat kakak diumbar, aurat kakak dipamer. Memang si laki-laki itu kebanyakan suka sama cewek yang terbuka karena nafsu, kebanyakan seperti itu. Tapi senakal apapun laki-laki, dia pasti cari istri yang soleh buat dijadikan istrinya. Ini kayak gitu. Seorang istri juga pasti ingin mendapatkan suami yang baik. Jadi seperti itu. Masa mau nakal terus gitu. Intinya kayak gitu aja. Sekali lagi makasih kak udah kasih saya waktu kesempatan di sini. Saya bukan bermaksud saya lebih baik dari kakak berdua, enggak. Tapi saya ingin saudara sama saudari saya sama-sama memperbaiki diri. Dan jujur kakaknya cantik kayak gini, jangan malu.
nanti kalau malu pahalanya hilang. Nggak malu kok, masnya suka kok ngeliat kakaknya kayak gini. Udah senyum-senyum. Kenapa mas? Gak apa-apa, kok masnya senyum-senyum terus? Malu ya? Masnya tumben ngeliat kayak gini. Kenapa nggak? Tumben ya, tumben. Gak apa. Jadi apa ya? Meskipun masnya belum ngerasa jadi laki-laki yang baik, setidaknya masnya berproses belajar, jadikan ini pengalaman dan pelajaran ke depannya supaya senakal apapun masnya juga, mas juga wajib mencari istri yang baik buat masnya juga. Karena apa ya? Sehat sakit masnya nanti, sukses atau enggaknya masnya nanti, wanita yang baik yang bisa menemani mas nantinya kayak gitu. Jangan cari wanita yang mau menemani pas mas suksesnya aja, pas mas banyak uangnya aja, tapi cari wanita yang benar-benar membersamai mas dari nol gitu. Sehat sakitnya ada yang rawan, nggak peduli gimana pun bentuk mas, intinya seperti itu. Jadi mbaknya juga kayak gitu, harus sama-sama saling melengkapi. Itu aja sekali lagi. Makasih loh kak buat masnya udah kasih saya waktu di sini. Nanti dilepas lagi nggak apa?